Oke, hao, niman hao ma. Halo semua, apa kabar? Hari ini kita akan mempelajari bab 3 dari buku cetak bahasa Mandarin yang kalian pegang. Jadi, sambil Lause membahas, silakan mempersiapkan buku cetak dan alat tulis sehingga apa yang diperlukan untuk dicatat, kalian bisa mencatatnya. Bab 3 ini adalah tentang jam. Jadi kalian bisa lihat ya, gambarnya itu jam, yaitu dalam bahasa Mandarin tian. Mungkin kalau kalian mencari di kamus atau di Google Translate, tian ini memiliki beberapa arti. Namun pada bab 3, tian ini memiliki arti jam atau pukul. Nah, hal-hal apa saja yang harus kita pelajari dalam tema jam, kita akan membahasnya hari ini. Paham ya? Jadi Lasa akan langsung mulai. Mohon untuk dicermati terlebih dahulu di kosakata yang ada di bab 3. Jadi kosakata bab 3 ini ada di buku cetak kalian. Kalian bisa lihat, dan Lasa juga sudah menampilkan dari gambar foto dari kosakata yang ada di buku kalian. Kalian bisa mencatat dan mengikuti cara membacanya terlebih dahulu. Lasa akan mulai dari nomor 1, xianzai. Xianzai. Silakan diikuti ya. Xianzai. Dian. Dian. Pan. Pan. Ling. Ling. Fen. Fen. 课 差 洗澡 睡觉 起床 开始 Langsung ulang ya, silakan diikuti kembali. 现在 点 半 0 分 课 差 洗澡 睡觉 起床 开始 Nah, setelah kita membaca, Lause harap kalian bisa mengucapkan kembali kata tersebut dengan pelafalan yang baik. Mengingat beberapa kali Lause periksa dari nilai membaca kalian, banyak yang membaca bahasa Mandarin pelafalannya masih salah. B masih dibaca B, D masih dibaca D. Jadi kali ini saya harap semakin kalian sering membaca dan semakin sering kalian mengikuti video yang Lause berikan, kalian akan terbiasa dalam membacanya. Sama kayak kalian belajar bahasa Inggris kan? Lama-lama terbiasa. Nah, bahasa Mandarin pun sama. Nomor 1, xiancai adalah sekarang. Silahkan dicatat ya. Xiancai itu sekarang. Nomor 2, tian ini jam atau pukul. Jadi kan kalau dalam bahasa Indonesia kalian suka menyebutkan jam itu bukan jam 8 tapi pukul 8. Nah, tian ini jam atau pukul. Nomor 3, pan. Nah, pan ini untuk 30 menit. Jadi pan ini 30 menit atau setengah. Jadi kalian bisa nyebutin kan jam 7.30. Nah, pannya ini artinya 30 menit atau setengah. Jam setengah 8 kalian menyebutnya biasanya kan. Nah, nomor 4 ling kita udah pernah belajar yaitu 0. Fen itu menit. Ke itu dia per 15 menit. Jadi nanti lo akan pelajari tentang ke. Nomor 7 ca. Ca ini kurang. Nomor 6 tadi Lause skip dulu ya, karena nanti Lause akan menjelaskan di slide berikutnya. Nomor 8 si cao.
Si Chao itu mandi. Nomor 9 Sui Chiao itu tidur. Nomor 10 Qi Chuang itu bangun. Dan nomor 11 Kai Shi itu mulai. Paham ya? Jika ketinggalan kalian bisa ulangi kembali videonya, kemudian dicatat kembali. Lalu lanjut di slide berikutnya. Nah, di sini adalah kosakata yang digunakan dalam menyebutkan jam dalam bahasa Mandarin. Yang pertama, tian itu artinya jam. Berarti kalau kalian mau menyebutkan jam 1, biasanya kan kalau dalam bahasa Indonesia jam 1. Nah, dalam bahasa Mandarin kalian menyebutkan angkanya terlebih dahulu. Berarti 1 itu i, jam itu tian. Berarti jam 1 itu i tian. Kalau jam 2 bagaimana lose? Nah, tidak boleh menggunakan kata Kalian kemarin ulangan tengah semester banyak yang masih menggunakan kata Ingat ya, untuk jumlah ini berubah menjadi liang. Berarti jam 2 bahasa Mandarinnya adalah liang tian. Paham ya? Liang tian. Nah, jam 3 san tian. San tian. Nah, bagaimana lose kalau misalnya dia ada menitnya? Misalnya jam 3:05. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kalian menyebutkan kan jam 3:05. Nah, bahasa Mandarin lewatnya ini tidak usah digunakan. Jadi kalian akan menyebutkan jam 3-nya terlebih dahulu. Jam 3 bahasa Mandarinnya san tian. Nah, berarti kalian menyebutkan san tian. Nah, 05-nya ini, kosongnya ini silakan dihapus, langsung sebutkan 5-nya. Berarti 5 bahasa Mandarinnya u. Nah, menit kita menggunakan fen. Jadi san tian u fen. Paham ya? Jam 3:05 berarti san tian u fen. Nah, bagaimana kalau jam 1:10 lause? Nah, jam 1 bahasa Mandarinnya i tian. 10 shi, berarti i tian shi fen. Nah, di sini ada 2 kata untuk menit, yaitu fen dan fen chung. Artinya sama-sama menit, tinggal kalian pilih mau yang mana. Lalu tulis supaya kalian tidak bingung ketika kalian menemukan kata fen chung. Paham ya? Nah, yang keempat ada miao, ini artinya detik. Tetapi dalam penulisan Mandarin kan detik tidak dituliskan biasanya. Jadi kalian cukup mengetahui saja bahwa artinya miao itu adalah detik. Nah, tadi ada Lause bilang ada ke. Nah, sekarang Lause mau menjelaskan ike dan sanke. Ike ini adalah 15 menit. Sanke adalah 45 menit. Pan adalah 30 menit. Nah, ini digunakan untuk menyingkat ketika kalian mau menyebutkan jam yang ada di 15 menit, 45 menit, dan 30 menit. Contohnya, Lause berikan contoh. Jam 1:15. Berarti kalian hanya menyebutkan i tian. Nah, 15 tadi apa? Ike. Jadi jam 1:15 i tian ike. Bagaimana kalau jam 1:45? 01, Lause ulangi ya. 01:45. Berarti kalian menyebutkannya i tian sanke. Nah, bagaimana jam 1:30 menit menyebutkannya i tian pan. Perlu diingat bahwa ketika kalian menggunakan tiga kata ini, maka tidak boleh menggunakan kata fen. Nggak boleh misalnya jam 1:10 kalian menyebutkan i tian shi. Langsung ulangi ya. Misalnya jam 1:15 menit. Nih. Jam 1:15
lewat 15 menit. Kalian menyebutkan itian, Lause saya mau pakai ike. Itian, ike. Nah, ada lagi yang nambahin fen. Nah, itu salah. Jadi kalau sudah pakai ike, hanya menggunakan kata ike. Tapi kalau kalian mau menyebutkan pakai fen, berarti kalian tidak boleh pakai ike. Berarti menyebutkannya bagaimana? Itian shi wu fen. Nah, itu kalau kalian mau pakai fen. Kalau kalian mau menulis jam 1.30, berarti itian pan. Tidak boleh pan fen. Kalau kalian mau pakai fen, berarti nggak boleh pakai pan. Menyebutkannya itian shan she fen. Paham ya? Bahwa ketika kalian menggunakan 3 kata ini, tidak boleh digabung dengan kata fen. Paham ya? Nah, terakhir ada ca. Ca ini adalah kurang. Biasanya kan kalau dalam bahasa Indonesia, kalian menyebutkan jam 1 kurang 10. Nah, dalam bahasa Mandarin, penulisannya jam 1 kurang 10 kan berarti kan jam 12, maaf. Ulang ya. Jam 12 lewat 50. Nah, ca ini biasanya digunakan untuk lisan atau ngomong gitu. Untuk tulisan itu jarang digunakan. Sama seperti bahasa Indonesia. Jam 12.50, tulisannya jam 12.50, tapi dibacanya kan suka jam 1 kurang 10. Nah, kata kurangnya ini biasa digunakan untuk lisan, bukan? Bahasa Mandarin juga sama. Jadi, ca ini digunakan untuk lisan, pengucapan saja. Dalam penulisannya jarang digunakan. Nah, bagaimana kalian menyebutkan jam 12.50 menjadi jam 1 kurang 10? Yaitu ca she fan chung kurang 10 menit, ca she fan chung yi tian. Jadi jam 1 kurang 10 bahasa Mandarinnya ca kurang, she 10, fan chung menit, yi tian jam 1. Jadi kalau bahasa Indonesia kan jam 1 kurang 10. Kalau bahasa Mandarin dibalik, kurang 10 jam 1. Paham ya? Tapi biasanya ca ini digunakan hanya untuk lisan. Paham ya? Nah, lalu selanjut di slide berikutnya, ada rumus yang harus kalian pahami bahwa dalam bahasa Indonesia mungkin kalian bisa melihat pukul itu lewat dari jam 12. Maksudnya bagaimana loh? Kalau bahasa Indonesia kan kalian sering lihat ya 13.00, 14.00 gitu kan. Nah, bahasa Mandarin tidak boleh ada yang melebihi jam 12. Jadi bagaimana loh membedakan jam 1 pagi dengan jam 1 siang? Nah, perlu dipahami bahwa bahasa Mandarin harus menyebutkan pagi itu chaoshang, shang-u itu siang, xiao itu sore, wanshang itu malam. Jadi kalian menyebutkannya itu kalau di dalam bahasa Mandarin harus disebutkan pagi, siang, sore, atau malam, baru jamnya, baru menitnya. Nah, ini rumusnya. Lo kasih contoh ya. Misalnya jam 6. Nah, jam 6 ini kan pagi, ya kan? Jam 6 ini pagi, berarti kalian akan menyebutkan chaoshang. Chaoshang itu kan pagi. Liu tian. Jam 6 pagi. Nah, di bawahnya ada jam 16.45. Nah, kalau jam 16.45 itu kan sore. Berarti dia disebutkan xiao cha kurang ike 15 u tian, jam 5. Sore jam 5 kurang 15. Nah, kalian bisa lihat ya, bahwa di contoh ini, itu selalu ada keterangan waktu. Mau dia pagi, mau dia siang, mau dia sore, mau dia malam. Paham ya? Lalu saya harap kalian juga dalam menuliskan jam, harus menuliskan keterangannya. Dia pagi, siang, sore, atau malam. Agar bisa membedakan mana yang jam 6 pagi, mana yang jam 6 sore. Perlu ditulis keterangannya.
Lanjut di akhir slide yaitu ada liensi, latihan. Jadi kalian akan mengubah jam yang ada di slide ini ke dalam Hanse dan Pinyin. Nah, untuk nomor 10-nya di sini tidak terlihat ya. Nah, nomor 10-nya itu soalnya adalah 02.47. 02.47. Nomor 10-nya 02.47. Kerjakan soalnya di buku kotak-kotak. Jangan lupa dalam menulis harus satu kotak satu hanse. Jadi kalau jam misalnya jam 12 itu 12:00. Berarti ada berapa hanse? Shi 1, 1, tian 1. 12:00. Jadi ada 3 kotak. Kumpulkan di GC kelas masing-masing paling lambat pukul 2 siang. Paham ya? Sampai di sini video pembelajaran yang Lose berikan hari ini. Semoga dapat kalian pahami dan jika ada pertanyaan silakan bertanya di grup Telegram. Oke, 谢谢大家，再见。